tentang produk ya, atau tentang analisa usaha lah ya Pak. Ini saya tampilkan eh, kalau contoh di Langonsari 5 ton Pak. Ini kelihatan ya semua ya, ada angka 5 ton. Sampah masuk misalnya 5 ton Pak. Itu organiknya akan ada sekitar 70%, 3,5 ton. Kemudian anorganik itu ada plastik, dus, dan lain-lain 1,5 ton. Nah, di dalam mesin yang ada sekarang, si sampah itu semua melalui konveyor, lalu masuk ke mesin MPPS atau mesin pemilah pembubur. Dari pemilah pembubur itu bagian padat organiknya masuk ke namanya dewatering, Pak. Dewatering itu pemeras, ya. Ada air sehingga akan naik jumlahnya. Organik itu 7 ton, masuk ke digester, keluar biogas dan lumpur. Lumpurnya itu jadi kompos nano nanti. Lalu masuk ke mesin biokar atau arang. Jadi arang bio ya, 2,1 ton. Sedangkan yang anorganiknya masuk ke biokar juga akan menjadi arang briket. Nah, arang briket itu nanti menjadi bahan bakar. Sekarang sudah ada kompor biomasa, Pak. Jadi arang briket itu bisa dijual ke warga kalau warganya menggunakan kompor biomasa. Jadi tidak usah beli LPG lagi. Perolehan yang akan kita dapat dari teknologi yang ada sekarang di Langonsari misalnya adalah pertama biogas akan dapat di sini 98 meter kubik sehari. Kalau biogas ini dijadikan listrik masuk ke genset, itu akan menghasilkan listrik, kemudian lumpurnya akan ada 4,900 liter. Bapak bayangkan ada 4.900 liter pupuk kompos nano ya sehari. Ada biokar, ada minyak juga ketika pirolisis itu plastik itu akan jadi uap, kemudian dikondensasi akan jadi minyak. Sehingga singkat kata ini nanti detailnya tentu bisa diperdalam dengan Ibu Rosalia ya, yang bisa bantu Bapak untuk teknis teknologisnya. Ini perolehan listriknya kalau dihitung nilai rupiahnya per tahun 155 juta. Kemudian perolehan dari arang itu kalau dihitung harga 2.000 arang bio ya, yang bagus untuk menaikkan kesuburan tanah itu per tahunnya akan mencapai 842 juta. Kemudian kompos nano kalau dihargain 1.000 sekarang 1.500 ya di kami akan menjadi 1,7 miliar. Kemudian ada minyak bakar tadi dari kalau ada bahan plastik akan di biokar atau di pirolisis itu akan keluar minyak itu besar 1,9. Dan nah ini yang penting Pak, ada 350.000 rupiah pendapatan. Ini sering jadi perdebatan tadi dia yang tanpa kemudian Bapak yang mengelola itu berhak Bapak mendapatkan upah atau bahasa kerennya ini apa? Di Bandung saja sekarang kami tadi saya cerita Gede Bage ya, Pasar Gede Bage, Bapak boleh cek langsung. Itu wali kota membuat kalau di kota itu pun sama urusan pemerintah, lalu dinas lingkungan yang memungut retribusi dari masyarakat, maka dinas itu membentuk BLUD, Badan Layanan Unit Bisnis ya. Jadi boleh menerima uang dari restoran, dari hotel untuk mengolah sampah per ton misalnya 600.000. Lalu oleh dinas, oleh BLUD diserahkan ke Bapak dengan bayaran seperti di Kota Bandung 350.000. Maka pendapatan koperasi per tahun dari sini adalah 441.000 juta. Total per tahun koperasi dengan 5 ton tadi berpeluang mendapatkan penjualan 5,1 miliar. Nanti ada biaya-biaya Pak, listrik, misalnya minyak. Walaupun ini dibuat dari diri sendiri, tapi dihitung ya di dalam akuntansinya seolah-olah beli dari
diri sendiri sebenarnya. Ini sini biaya tenaga kerja nih 150.000 per ton, jadi kalau 5 ton sehari 750.000 gaji pegawai ya, operator. 750.000 sehari kan kalau kali 30 itu kan 22 juta. Mungkin dengan 2 orang 3 orang sudah lebih dari cukup untuk gajinya ya. Kemudian sewa bangunan gitu. Totalnya di sini adalah 644 juta, maka Bapak berpeluang mendapatkan laba koperasi 4,5 miliar. Nah, untuk mencapai 4,5 miliar ini memang diperlukan mesin-mesin seperti yang tadi saya sampaikan yang berbeda tiap TPST. Bapak mau berhenti di sini aja, saya tidak usah sampai ke telur misalnya. Berarti hanya cukup mesin biokar, mesin kompos gitu ya, misalnya mesin digester, tetapi tidak perlu ada kandang ayam, tidak perlu ada bioflok gitu ya, karena Bapak hanya menjual ujungnya hanya yang ini saja gitu, misalnya hanya biokar sama pupuk kompos hayati atau kompos nano. Itu peralatannya lebih murah lagi. Jadi kalau ada pertanyaan berapa sih investasinya kata Bapak tadi, secara umum istilahnya CAPEX, capital expenditure ya, itu rata-rata 1 ton mengolah sampah itu butuh mesin. Untuk 1 ton itu 500 sampai 700 juta untuk 1 ton per hari. Jadi kalau Bapak mentargetkan 5 ton, memang harus bersiap di 2,5 miliaran kurang lebihnya mesin itu. Dari mana mesin itu diperoleh? Bapak tadi sudah menyinggung salah satunya. Pertama, modal koperasi kan bisa dibangun adalah dari simpanan sukarela. Jadi kami di Langon Sari juga koperasi mengundang orang-orang agnia, orang-orang kaya Pak, di desa itu dengan ajakan untuk daripada kita ke investor menyerahkan laba, lebih baik keuntungannya untuk anggota. Di dalam koperasi ada peraturan simpanan sukarela. Simpanan sukarela itu sama dengan modal. Jadi berhak untuk mendapatkan untung Pak, di luar sebagai anggota. SHU ya. Jadi SHU itu dipotong dulu oleh biaya modal, yaitu untuk mengembalikan keuntungan kepada yang simpanan sukarela. Yang kedua dari bank, Bapak tadi sudah sebut memang di peraturan Bank Himbara, ya, bank pemerintah, itu dengan ditandatangani oleh ketua badan pengawas yang ex officio adalah lurah atau kades, maka artinya pemerintah menjamin kredit koperasi itu dengan bunga murah 6% per tahun. Jadi murah Pak. Kalau 6% per tahun tuh Bapak mendepositokan ke tempat lain tidak kerja juga. Dan ada grace period kalau nggak salah 6 tenornya ya, misalnya berpeluang kalau memang Pak Kades atau Pak Lurahnya setuju dengan usaha ini, maka Bapak bisa mendapatkan kredit tanpa ribet karena itu dijamin oleh anggaran desa atau anggaran kelurahan. Nah, cuma kalau macet, kalau mismanagement itu yang akan disita ya dalam tanda petik itu adalah anggaran desa atau anggaran kelurahan ya Pak ya. Tapi kan sama ini keuntungannya untuk anggota koperasi kalau itu adalah untuk warga desa atau warga kelurahan. Nah, kalau anggaran desa, anggaran kota. Nah, jadi sepintas itu alatnya apa saja ya sepintas misalnya ini gambaran umum ya, harus ada konveyor, ada pengaduk, ada digester biogas, ada pemurnian di sini ada nih. Nah, alat-alat ini di samping Bapak berpeluang untuk dari kredit, bisa juga dari pemerintah. Wah, daripada dikelola sekarang TPS 3R oleh KSM, biasanya KSM tidak terlalu berorientasi bisnis kayak masyarakat itu. Tapi kalau sudah oleh koperasi itu harus betul-betul cermat seperti apa yang tadi disampaikan model di Langon Sari. Dengan prioritas di sisi kita mau apa dulu gitu ya Pak ya. Ya. Dan Bapak juga boleh juga selain ke pemerintah adalah ajak pengusaha Pak. Pengusaha di Garut misalnya
sebagai promosi, fair lah gitu, gampang. Iya, 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 iya. Tapi nanti koperasi bayar maklun. Sama dengan cerita saya tadi, Bapak punya tetangga, punya relasi yang punya mesin rice mill padi. Kan Hmm. bisa. Tanpa koperasi investasi membeli mesin, Iya, iya. per kilo Bapak ubah gabah jadi beras, dikemas atas nama koperasi, lalu Bapak bayar per kilo kepada yang punya mesin. Maklum. Iya, iya. Seperti itu. Cikoneng itu contoh, itu ada teknik mesin, Pak Dedi ya, Pak Dedi Kurniawan nanti. Teknik mesin yang merubah plastik jadi biji plastik. Yang kedua, yang merubah aluminium kaleng-kaleng menjadi plat plat yang bisa dijual dengan harga mahal. Pak Dedi, silakan. Oh ya, ya nanti di rencana di TPST Cikoneng itu selain pengolahan sampah juga nanti ada apa namanya pemulihan material Iya. atau nanti produk turunan dari sampahnya itu nanti seperti kaleng-kaleng minuman itu kan mengandung duralium itu aluminiumnya itu bisa sampai 97,3% aluminiumnya itu. Hmm. Nah itu nanti di apa untuk peleburannya itu menggunakan nanti dari bahan bakar biomasa itu gitu. Hmm. Satu. Kedua nanti ada residu dari plastik-plastik yang memang sudah tidak ada nilai ekonomisnya lagi. Nah, nanti kita buat juga untuk dilebur plastik itu untuk dijadikan paving block dengan fillernya pengisinya itu dari abu pembakaran kompor gitu kan, kompor biomasa atau burner atau apa. Hmm. Mungkin itu yang nanti dengan Pak Sonson rencana kerjakan selain eh, program-program yang sudah ada di Envigo itu ada tambahan itu dua Itu mungkin. Pak, kali ini bisa ada bocoran nggak? Hasil peleburan kaleng-kaleng minuman dan lain-lain jadi aluminium 97. Kalau di Harganya Popo, berapa itu? daerah Popo itu 1 kilogramnya itu dijual 50.000 per Hmm. kilogramnya. Padahal Karena kalengnya dibutuhkan nah, bahan bakunya berapa kilo? bahan bakunya itu pokoknya dari 1 kilogram kaleng itu Hmm. nanti nyusut 20%. Hmm. Nanti kita dapat 800 gram gitu kan. Hmm. 800 gram aluminium. Nah, itu. Kalau di Tangerang itu bisa sampai 60.000. Hmm. Nanti si apa leburan apa aluminium ini kan bisa tinggal kita buat matresnya gitu Cek. Karena ada Oke. pemasaran. Nah, kalau masuk sebagai anggota Envigo, kan Envigo itu cita-citanya satu men-scale up, apa ya bahasa men-scale up itu. Kalau Bapak misalnya punya telur 100 butir gitu, koperasi sebelahnya 100. Nah, oleh Envigo itu menjadi dipasarkannya kan jadi lebih besar. Yang kedua, ada pendapatan yang nanti Pak, suatu saat namanya carbon credit. Carbon credit itu nggak bisa diurus oleh masing-masing primer, itu diurusnya oleh koperasi Envigo misalnya. Jadi ada bisnis yang merupakan bisnis kumpulan dari beberapa koperasi anggota. Ya, mengkalkulasi mesin itu harus dihitung kapasitas ya. Jadi kalau mau 5 ton misalnya, itu digesternya ukurannya sekian, pencacahnya sekian. Jadi memang seperti yang tadi ditampilkan di video, prosedurnya atau SOP-nya sampah masuk ke konveyor, hampir tidak ada tenaga selain 1-2 orang saja ya. Gambaran TPST yang banyak orang itu dirubah oleh kami karena dibuat kontur sehingga penempatan mesin itu seefisien mungkin. Karena biaya tenaga kerja itu di dalam pengolahan sampah itu tinggi, Pak. Yang kedua adalah energi, listrik, kalau mau buat biogas harus ada biogas dan lain-lain, itu harus dihitung. Jadi ada perencanaannya memang. Kalau sudah ada perencanaan, insya Allah tidak akan ada masalah-masalah tadi. Mengenai pakan juga tidak, kan itu di samping komposisi pakan ya, formula pakan itu kan harus ada energi, TDN, ada protein, lemak, itu kan ada rumusnya Pak. Jadi misalnya kami kan harus menghitung kalau dari limbahnya susu gitu, itu 44% proteinnya, lemaknya sekian persen.